marketing yang lain bisa, kok saya nggak bisa. Ke door to door juga, dari toko ke toko. Hai, nah ketemu lagi nih bareng Rini. Pasti selalu melihat Rini terus untuk sharing session. Nah kali ini Rini bakalan sharing session bareng Pak Alphonse. Nah Pak Alphonse ini adalah marketing yang cukup baru ya di Pinisi Property. Nah dan hari ini Pak Alphonse bakalan sharing pengalaman-pengalaman Pak Alphonse selama bergabung di Pinisi Property. Nah thank you Pak Alphonse atas waktunya. Nah Pak, Rini tuh bakalan nanya banyak hal nih sama Pak Alphonse. Salah satunya yang pertama nih, apa sih pengalaman Pak Alphonse di bidang properti sebelum bergabung di Pinisi Property? Oh ya, sebelumnya selamat sore Bu Rini. Pengalaman saya punya pengalaman sebelum di Pinisi Property itu saya pernah jadi marketing properti juga, tapi tidak lama. Mungkin hanya sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Iya. Setelah itu Pak? Setelah bulan pertama itu saya closing, tapi setelah 2 bulan berikutnya saya belum closing lagi. Lalu saya mendapat peluang pekerjaan di tempat lain dengan bidang yang berbeda. Jadi saya tinggalkan dunia properti. Nah, artinya Pak Alphonse baru dapat ilmu properti itu masih secuil ya, Iya. belum bergabung. Nah, terus awal bergabung di Pinisi Property apa sih harapannya Pak Alphonse? Saya mau belajar, tentunya karena saya ingin menggali potensi sales saya. Oke. Selain itu? Karena mungkin saya lihat juga jam kerjanya marketing properti itu fleksibel ya. Fleksibel. Nah, Pak, ini kan bicara tentang Pak Alphonse ini bergerak di bidang yang berbeda ya selama ini. Nah, kenapa sih memilih Pinisi Property? Padahal banyak banget nih kantor agent di luar sana. Mungkin karena saya mengenal prinsipal dari Pinisi Property dan saya tahu prosesnya dia seperti apa, dan saya juga tertarik untuk mengikuti jejak beliau. Amin. Nah, Pak, ini kan bicara tentang 2 bidang yang berbeda kan. Bagaimana sih rasanya menghadapi situasi itu? Enjoy aja sih, karena saya mau belajar bagaimana bertemu dengan orang-orang yang orang-orang baru, orang-orang seperti dunia perbankan, notaris dan sebagainya. Artinya memperbanyak relasi juga ya? Iya. Oke. Pak, di tengah perjalanan apa yang Bapak rasakan sebelum closing? Banyak sih suka dukanya. Apa tuh suka dukanya? Banyak menerima penolakan, banyak di PHP-in sama user juga. Kalau bicara tadi banyak penolakan, nah bagaimana perasaannya Pak Alphonse ini pada saat ditolak nih berkali-kali? Awalnya sih sedih ya, sempat drop juga. Cuman ini mungkin bagian dari proses. Apa yang bikin Pak Alphonse bisa bangkit kembali? Kan udah pernah drop nih. Karena saya melihat orang marketing yang lain bisa, kok saya nggak bisa. Oke, berarti kuncinya adalah orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Iya. Nah, terus sukanya? Sukanya itu banyak ketemu orang baru, tentunya dapat ilmu juga, bagaimana cara komunikasi dengan orang. Terus apa yang bisa membuat Pak Alphonse pada akhirnya menjadi closing nih? Saya belajar aja dari teman-teman marketing yang lain. Dan apa yang dirasakan setelah closing? Bahagia ya tentunya. Ada nambah, jadi tambah semangat atau Iya dong, terlena? tambah semangat dong. Oke, artinya berarti usaha yang kemarin yang sempat down ternyata udah membuahkan hasil ya Pak? Iya.
Nah, terus apa sih harapan-harapannya Pak Alphonse ke depannya nih? Harapannya bisa closing dan closing terus ya. Amin. Dan bisa menjadi marketing terbaik lah. Amin. Nah, Pak, untuk bisa closing bagaimana Pak Alphonse? Artinya proses Pak Alphonse untuk closing itu bagaimana? Prosesnya ya tentunya jangan mudah patah semangat. Terus menggali potensi sales yang ada pada diri saya. Kalau sekarang untuk mendapatkan misal database atau ya hot prospect lah, bagaimana cara Pak Alphonse untuk mendapatkan itu? Apa yang Pak Alphonse lakukan? Banyak mobile ya, baik di sosial media dan di lapangan juga. Oh, jadi ke lapangan juga, Pak? Iya dong. Wow, jadi udah panas-panasan nih, Pak. Iya. Nah, biasanya kemana sih, Pak? Kalau panas-panasan, ke masjid kah? Kemana? Pernah ke flyering ke masjid, ke door to door juga dari toko ke toko. Wow. Dan dapat penolakan? Iya, Mayoritas penolakan? kebanyakan. Oke, tapi ada juga yang merespon ya? Iya. Artinya adalah di tengah perjalanan, Pak Alphonse sudah banyak melewati penolakan, tapi tidak bikin semangat Pak Alphonse menyerah. Iya. Kalau bicara tentang pelayanan di Pinisi Properti, khususnya ya di stafnya Pinisi Properti, apakah menurut Pak Alphonse di Pinisi Properti itu punya pelayanan yang cukup baik dengan adanya staf? Iya, saya rasa sangat baik ya, karena kami kan sudah dicapekan di lapangan, terus sudah sangat terbantu dengan pelayanan staf di kantor. Oke, Bu Vera masih on terus untuk membantu Pak Alphonse? Iya, selalu support. Dengar-dengar sampai tengah malam ya Pak? Iya, Artinya adalah dapat terus arahan dari Iya. Bu Vera ya? selama beliau belum tidur ya, Iya, benar. kami tetap disupport. Berarti nggak perlu khawatir ya kalau misal Pak Alphonse mungkin tiba-tiba terjadi case by case, Pak Alphonse masih bisa minta petunjuk sama Bu Vera. Iya, betul sekali. Jadi kalau dibilang mungkin yang penting kan sekarang udah dapat pengalaman penolakan dulu, jadi bisa bikin semangatnya nggak kendor. Iya. Oke. Harapan pribadi Pak Alphonse, apa sih harapannya pribadi? Kan tadi cuma harapannya mau closing aja. Ya semua orang pasti mau closing nih. Nah Pak Alphonse harapannya secara pribadi? Harapan pribadi saya, semoga saya bisa bertumbuh di Pinisi Properti dan bisa menjadi kebanggaan perusahaan juga. Amin. Itu aja Pak? Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Rini. Nah, itulah hari ini sharing session bareng Pak Alphonse. Jadi, kalau Bapak dan Ibu lagi cari properti, silakan ngehubungin Pak Alphonse. Percaya deh, transaksi Anda pasti dilayani dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan apa yang diperlukan. Nah, selain itu, kita di sini memang yang baru pun tetap belajar dan belajar dari Pak Alphonse bahwa jangan pernah putus semangat. Nah, sempat down tapi bangkit lagi. Nah, itulah Pak Alphonse dan terima kasih Pak Alphonse atas Sama-sama, waktunya. Bu Rini. Terima kasih ya.